negosiasi secara umum ada tiga poin yang sekiranya jika tiga poin ini kita penuhi dalam negosiasi, maka ini sudah lebih dari cukup untuk membuat sang pembeli atau konsumen tertarik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam podcast tentang komunikasi bisnis. Jadi teman-teman di sini kami berdua ingin membahas bagaimana sih sudut pandang tentang negosiasi dalam komunikasi bisnis secara umum dan secara syariah. Oke. Di sini saya mendatangkan seorang narasumber yaitu Muhammad Fajri. Beliau berasal dari Makassar dengan berbagai pengalamannya dalam bidang negosiasi. Tentunya kita akan ngobrol secara langsung melalui podcast ini. Jadi semoga nilai-nilai yang disampaikan oleh beliau bermanfaat. Oke, kita mulai saja langsung. Pertama, Mas Fajri, gimana kabarnya sebelumnya? Alhamdulillah, inna bil khair. Inni bi khair. Yang saya ketahui dalam bidang negosiasi itu apa saja sih yang perlu kita perhatikan gitu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam negosiasi secara umum, Ya, secara umum saja. secara umum nih. Iya. Negosiasi secara umum ada tiga poin yang sekiranya jika tiga poin ini kita penuhi dalam negosiasi, maka ini sudah lebih dari cukup untuk membuat sang pembeli atau konsumen tertarik, mau membeli barang kita. Iya. Apa saja tiga instrumen itu? Yang pertama, apa yang kita tawarkan kepada konsumen itu? Kita jelaskan apa yang kita tawarkan, apa kelebihannya. Jadi secara umum itu ada apa yang kita tawarkan, ada dua hal yang kita tawarkan kepada konsumen. Yang pertama, value atau nilai-nilai yang ada di dalam produk yang kita jualkan. Iya, betul. Kemudian yang kedua, alangkah bagusnya jika kita memberikan garansi terhadap barang yang kita jual gitu. Misal jual kursi, kita kasih garansi di 2 tahun. Jadi dampaknya apa sih dalam negosiasi? Pentingnya seberapa pentingkah gitu nilai sebuah barang dan garansi terhadap kepuasan hati konsumen? Jadi dari pengalaman Mas Fajri saja. Pengalaman. Ya. Jadi dengan adanya semua itu, dengan adanya dua tadi, kita jelaskan apa fungsi, intinya nilai-nilai yang terkandung di dalam barang itu, dan juga kita memberikan garansi sebagai jaminan bahwa barang kita ini berkualitas nih. Berkualitas. Ya, betul. Mempunyai kualitas yang unggul dan juga sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi konsumen bisa tertarik untuk membeli barang kita. Kemudian yang kedua, instrumen yang kedua, bagaimana kita bisa memecahkan solusi sang konsumen ini, orang yang mau membeli barang kita nih. Kita memberikan solusi. Kita tanya dulu, Bapak, bagaimana Bapak datang, misal ada orang nih datang ke toko kita. Kita tanya, Pak, kebutuhan Bapak apa nih? Apa yang Bapak butuhkan dalam perusahaan Bapak, atau Bapak butuh apa? Mungkin saya bisa bantu. Jadi setelah itu dia menjelaskan masalahnya, kemudian kita memberikan solusi atas masalahnya. Berarti langsung spesifik ke apa yang diinginkan konsumen itu ya? Ya.
Jadi kita berusaha memecahkan masalahnya, memberi dia solusi Begitu. secara umum. Iya. Kemudian yang ketiga juga kita berusaha mencari cara agar bagaimana konsumen ini mau membeli barang kita. Iya. Jadi bisa jadi kita memberikan pelayanan yang baik, memberikan tawaran-tawaran yang juga menarik, misal gitu. ya menguntungkan bagi minimal menguntungkan bagi kedua belah pihak. Iya. Dan untuk lebihnya, maksudnya lebih dari minimal itu, bisa kita memberikan penawaran yang bisa membuat konsumen ini merasa lebih diuntungkan. Misal Gitu ya. misal seorang konsumen datang nih mau membeli barang, tapi dananya misal tidak cukup nih. Jadi kita memberikan solusi, Pak, berhubung Bapak dananya kurang, kami memberikan solusi bagaimana jika Bapak membeli barang ini, misal membeli mobil ini, Iya. dengan cara kredit, dengan bunga yang ringan gitu, dengan bunga yang secara tipis, umum. secara umum. Oh ya, baik. Nah, secara umum. Secara Mungkin seperti itu. Yang pertama tadi kita ulang lagi. Yang pertama kita harus memberikan value gitu ya memberitahu kepada pelanggan apa value-nya dan memberikan garansi. Kemudian yang kedua kita memberikan solusi atas masalahnya gitu. Contohnya dengan memberikan bunga yang ringan, terus Memberikan tawaran-tawaran yang menarik. kemudahan dalam kredit seperti Ya. itu ya. Kemudian yang ketiga kita berusaha memberikan pelayanan yang baik agar customer kita atau konsumen kita merasa dihargai, jadi nyaman, merasa terpuaskan hatinya Iya, gitu ya, seperti itu. Baik. dan juga dengan semua itu konsumen mau membeli barang kita. Jadi saya mengambil kesimpulan ya teman-teman, di sini ternyata jika 3 prinsip ini dilakukan dalam negosiasi, maka insya Allah secara umum negosiasi itu banyak yang terbukti berhasil gitu. Jadi nggak perlu kita menjelaskan ini barang yang kita miliki dengan macam seperti ini, tidak perlu seperti itu. Yang penting 3 instrumen terutama dalam negosiasi itu yang saya ambil, yaitu yang pertama kita harus menawarkan value, garansi begitu. Ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu contoh dengan memberikan solusi atas kesulitan yang dialami konsumen. Memenuhi Contoh, kebutuhannya. memenuhi kebutuhannya. Ya. Dengan memberikan bunga ringan dan sebagainya. Ya. Secara Kemudian umum. yang ketiga itu dari segi pelayanan, kita pelayanan tidak cukup dengan hanya sekedar melayani kebutuhan mereka saja, tapi dengan memberikan reward atau penghargaan atas karena si calon pelanggan ini mau datang ke toko kita atau mau bernegosiasi dengan kita. Mungkin seperti itu ya, Pak Jari? Ya, seperti itu mungkin secara umumnya gitu. Nah, kemudian saya ingin tanya balik nih kepada saudara Jihandika Kamarsyadi sebagai tuan rumah, sebagai aktivis ekonomi syariah. Artinya beliau ini teman-teman memahami begitu, walaupun tidak sepenuhnya, akan tetapi pasti mengetahui. Bagaimana prinsip Islam dalam bernegosiasi begitu. Adakah cara khusus dalam Islam atau kurang lebih sama akan tetapi memiliki tambahan-tambahan atau bagaimana? Nah, mungkin seperti itu untuk pemalahan podcast kita. Jadi nanti kita sambung. Jadi di sesi kedua itu nanti kita akan membahas lebih jelas lagi apa perbedaannya antara negosiasi secara umum dan secara Islami seperti itu yang diajarkan Rasulullah tentunya. Baik, mungkin di
di sesi kedua ya. Jangan kemana-mana, tetap di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Abdul dalam diskusi selanjutnya sebenarnya secara umum itu prinsipnya sama. Namun ada pembeda dalam